Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi pada siaran saya pada hari ini, hari Jumat pada tanggal 17 Juli pada tahun 2026. Hari ini kita akan membahas tentang PPh sukarela atau pajak penghasilan sukarela. Jadi berhubung beberapa waktu belakangan saya sebagai salah satu orang di Sumbawa ini yang aktif dan gemar mengamati setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah di tingkatan kabupaten, provinsi, hingga pusat. Jadi ada formulasi kebijakan publik yang sedang saya rekomendasikan untuk diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah terutama melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi topik kali ini yang kita bahas adalah tentang formulasi PPh sukarela atau pajak penghasilan sukarela. Apa perbedaan antara PPh sukarela dengan PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21? Jadi PPh sukarela ini adalah PPh yang dibayarkan oleh mereka masyarakat yang berada pada usia produktif tetapi tidak memiliki penghasilan di atas 4,5 juta sebulan atau 54 juta per tahun. Jadi harapannya PPh sukarela adalah formulasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam proses penyerapan anggaran untuk membiayai negara untuk membangun negara. Membiayai negara maksudnya untuk pembangunan, untuk membayar utang negara, menambah gaji ASN TNI Polri. Sehubungan keluh kesah pemerintah tentang utang negara yang terus bertambah, gaji yang terus dituntut untuk naik, tapi penyerapan anggaran negara itu tidak pernah naik. Setelah saya melakukan analisis dan berusaha memformulasikan kebijakan publik, ternyata ada celah dan kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Jadi pemerintah Republik Indonesia ini membuat pajak penghasilan PPh pasal 21 4,5 juta sebulan jadi 54 juta setahun, maka pajak yang dibayarkan atau disetorkan sebesar 5% kalau tidak salah. 5%. Jadi potongannya 5%. PPh pasal 21 itu 5%. Seumpama penghasilanmu 4,5 juta per bulan, potong pajak 5%, berarti sekitar 225.000 hitungannya potongannya. Jadi yang kamu terima sekitar 4.200.000. Ya 4.200.000 sekian lah kamu terima. Jadi hitungannya kalau tidak salah segitu hitungannya. Entah apakah ada perubahan atau belum. Jadi seperti itu kalau pasal PPh 21. Tetapi apa perbedaannya dengan pasal pajak sukarela? Jadi pajak sukarela ini adalah pajak yang dibebankan kepada setiap masyarakat yang berada di usia produktif. Usia produktif itu maksudnya usia kerja, bukan pelajar lagi, tapi sudah mampu bekerja gitu kan, mampu menghasilkan uang untuk bisa disetorkan kepada negara berupa pajak penghasilan. Jadi selama ini kalau yang memiliki NPWP tentang pajak penghasilan itu hanya orang yang memiliki penghasilan di atas 4,5 juta. Sekarang semuanya disamaratakan. Mau kalian itu kerja sebagai tukang ojek, kalian itu bekerja sebagai tukang cuci piring, pelayan restoran, kalian harus punya kontribusi untuk membangun negara ini.
namanya PPh Sukarela. Jadi PPh Sukarela ini kalian bayarkan sesuai dengan kemampuan kalian. Disesuaikan dengan kemampuan kalian. Seperti ini skemanya. Maaf manual, tapi penjelasannya ada saya tulis di konten saya sebelumnya. Jadi pajak sukarela itu maksudnya misalnya ini ambil contoh ini. Kalian memiliki penghasilan per bulannya hanya sekitar kurang lebih 1 juta rupiah per bulan. Setelah kalian kalkulasikan, hanya 1 juta rupiah Pak. Datang ini nih petugas pajak nih, sensus ekonomi dan petugas pajak. Hanya 1 juta rupiah saya bisa menghasilkan uang dalam 1 bulan. Maka kalian akan diberikan opsi untuk memilih PPh Sukarela. Berarti kemampuan kalian itu membayar pajak hanya sekitar Rp60.000 per tahun atau Rp5.000 per bulan. Seperti itu PPh Sukarela. Kalau dulu cuma PPh 21 kan 4,5 juta per bulan, 54 juta setahun. Sekarang kalian itu bisa membayar pajak dan berkontribusi membangun negara dan wajib berkontribusi untuk membangun negara. Mau penghasilan kalian 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, dan 4 juta rupiah, lebih kurang 4 juta rupiah, kalian harus bayar pajak penghasilan. Kalau selama ini tidak ada kewajiban bagi setiap masyarakat untuk membayar pajak penghasilan, maka pada tahun 2027 atau 2028 dan harus segera diimplementasikan ini kebijakan. Karena hutang negara yang semakin bertambah, kemudian pembangunan infrastruktur yang semakin ingin dipercepat pembangunannya, bangun IKN, sementara bertolak belakang dengan penghasilan negara. Penyerapan anggaran negara dari sektor pajak itu melemah. Selain banyak yang dikorupsi, pengemplang pajak dari para pengusaha swasta, itu menjadi penyakit yang bikin negara ini hampir bangkrut. Korupsi di mana-mana. Para pengusaha ngemplangin pajak atau curangin nih dia punya pajak itu. Para pengusaha ini nipu bayar pajak. Jadi saya memperhatikan mana celahnya ini. Mana celah yang hampir memungkinkan tetapi tidak merusak nama baik pemerintah. Kenapa saya mengatakan hal demikian? PPh 21 hanya dibebankan kepada orang yang memiliki penghasilan di atas 4,5 juta. Tapi PPh Sukarela, mau kamu penghasilanmu 500.000 satu bulan, tapi kamu itu masih bisa saving dana gitu kan, bisa nabung, bisa sembunyikan anggaran untuk kamu tabung dan kamu diwajibkan bayar pajak 60.000 per tahun. Masa orang yang sanggup bekerja, sanggup mencari duit, tidak mau berkontribusi, menyumbangkan uangnya untuk membangun negara. Mau 60.000 per bulan, 120.000, 60.000 per tahun, 120.000 per tahun, 180.000 per tahun, 240.000 per tahun. Itu opsinya, ada 4 opsi. Jadi PPh Sukarela ini dibayarkan per tahun, tidak seperti pasal 21, PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 itu bisa dibayar per bulan, sedangkan PPh Sukarela dibayarkan per tahun. Itu perbedaannya. Jadi disamaratakan semua ini. Semua harus bayar pajak penghasilan.
Jadi saya sudah pernah mengirim email ke Pak Purbaya Yudi Sadewa, Kementerian Keuangan. Mudahan sudah di-read ya, sudah dibaca, sudah dipahami, sudah diulas, didiskusikan di Kementerian Keuangan beserta Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak Republik Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, dengan Pak Purbaya, melalui email ustadzheryono@gmail.com. Saya sudah berkomunikasi dan saya harap formulasi kebijakan yang saya bahas ini bisa segera diterapkan. Jadi kalau PPh Sukarela ini 4 opsi pembayarannya. Yang pertama Rp60.000 kalau kamu punya penghasilan lebih kurang 1 juta. Rp120.000 penghasilanmu lebih kurang 2 juta rupiah. Kemudian yang ketiga Rp180.000 kalau kamu punya penghasilan lebih kurang 3 juta rupiah. Jadi 180.000 untuk pembayaran lebih kurang 3 juta rupiah. Dan yang keempat Rp240.000 jika penghasilanmu lebih kurang 4 juta rupiah per bulan. 4 juta rupiah per bulan dibayarkan per tahun. Begitu maksudnya. Jadi kalau dahulu orang yang memiliki penghasilan di bawah 4,5 juta, 54 juta per tahun, 4,5 juta sebulan, tidak wajib bayar pajak. 2027 semuanya wajib bayar pajak, siapapun kalian. Mau kalian tukang ojek, tukang cuci piring, tukang kuli bangunan, kuli pasar, wajib bayar pajak, namanya PPh Sukarela. Jadi kalau kalian itu hidup di negara ini, wajib bayar pajak. Daripada kalian pakai main judi. Beli rokok aja sehari kalian bisa, masa bayar pajak kalian tidak bisa? Jadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta sana melalui email. Terapkan aja Pak Pur. Hantam rata saja semuanya itu. Mau dia tukang ojek, mau dia tukang cuci piring. Penghasilan Rp500.000 1 bulan pun harus bayar pajak penghasilan Pak Purbaya. Nggak harus dia punya uang 4,5 juta sebulan baru PPh 21 itu bayar pajak penghasilan. Hantam rata semuanya Pak Purbaya. 1 juta rupiah, lebih kurang 1 juta rupiah bayar 60.000. 2 juta rupiah per bulan bayar 120.000 per tahun. 3 juta rupiah dia punya penghasilan per bulan. Setahun dia bayar 180.000 rupiah ke negara. 4 juta rupiah per bulan bayar 240.000 per tahun kalian punya penghasilan itu. Wajib kalian itu bayar penghasilan kalian itu. Bayar pajak penghasilan sukarela namanya. Enggak harus nunggu kaya bayar pajak. Miskin-miskin dan setengah miskin ekonomi kelas menengah ke bawah bayar pajak. Enggak harus nunggu kaya kalian baru bayar pajak penghasilan. Pakai main judi semuanya kan ada uangnya. Pakai beli rokok ada uangnya. Masa pakai bayar pajak kalian tidak bisa sanggup? Saya sudah berkomunikasi dengan anggota DPR. Dan kalau ada yang bertanya, siapa sih sampean Bang Heri? Saya ini seorang pemikir. Dan saya lumayan ahli dalam urusan formulasi kebijakan publik. Saya sudah sering memformulasikan kebijakan untuk diterapkan oleh pemerintah. Sering saya berdiskusi dengan anggota DPR, bupati, dan saya sudah meminta
teman-teman PMII di Jakarta untuk segera dibantu komunikasinya dengan Pak Menteri. Saya coba dekat dengan Jakarta, saya sudah ke sana, ketemu dengan Pak Menteri Purbaya. Kenapa harus diterapkan ini kebijakan? Saya setelah mengamati segala macam kejadian di negara ini, terutama demonstrasi besar-besaran itu ya, jarang sekali tidak terjadi hal-hal yang merugikan negara. Mulai dari pembakaran kantor polisi, kantor DPR, fasilitas umum seperti halte bus itu dibakar oleh semua masyarakat ataupun mahasiswa. Yang aslinya nggak pernah berkontribusi membayar pajak untuk membangun kantor polisi, kantor DPR ataupun halte bus tersebut. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kurang berpikir dan tidak pernah keluarin duit untuk bangun halte bus, bangun kantor polisi, kantor DPR, kadang-kadang nggak pernah berpikir uangnya dari mana. Ya coba sekarang saya suruh kalian bayar pajak sekarang ini, bakar kantor polisi. Coba kalian bakar, pakai uang kalian sendiri bangun kantor polisi, baru tahu rasa sekarang kalian. Saya setelah sekian lama memikirkan cara atau strategi, kenapa sih nggak pernah berpikir mereka ini bakar kantor polisi, bakar kantor DPR. Mahasiswa anarkis dan goblok kayak gini, gimana caranya supaya bisa ditertibkan? Saya suruh bayar pajak kalian sekarang ini. Bayar pajak, mau 60.000 per tahun, 120.000 per tahun, kerja kalian. Bayar pajak, bangun kantor polisi, kantor DPR itu enak-enak saja kalian bakar kantor. Kerja kalian. Kalau kalian bilang kita ndak wajib pajak Pak, Bang Heri, Ustadz Heri, sekarang wajib. Nggak ada istilah kalian mau jadi tukang ojek, freelance kalian kerja itu. Part time kalian kerja, jadi tukang ojek kah sekalian jadi mahasiswa. Harus kalian bekerja dan membayar pajak penghasilan kalian ke negara. Kalau kalian sudah dibebani pajak, ya coba kalian bakar semua fasilitas itu. Bangun pakai uang kalian. Baru kalian tahu yang namanya, oh ini fasilitas pakai uang saya dibayar. Takut kalian, saya yakin takut kalian bakar kantor polisi, kantor DPR ataupun halte bus. Saya lama-lama, kadang-kadang ya, saya nganalisis gitu, setelah observasi lapangan, sering membantu teman-teman saya mengamati gitu. Sambil kuliah saya sejak tahun 2010, 2009. Apa sih yang menyebabkan semua mahasiswa ini jadi anarkis? Bakar kantor DPR, lempar kantor DPR, bakar kantor polisi, bakar rumah Kapolres. Ternyata mereka tidak pernah bayar pajak. Akhirnya mereka itu tidak pernah merasa memiliki kewajiban membangun negara ini. Membangun fasilitas yang ada. Sehingga mereka tidak pernah merasa dirugikan. Mereka tidak pernah merasa diajak berkontribusi membangun fasilitas tersebut.
Ini celahnya Pak Purbaya, makanya saya itu kadang-kadang menyampaikan hal-hal seperti ini. Selain melalui email, kemarin didiskusikan sedikit banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa sih harus Bang Heri itu semuanya mau disuruh bayar? Sudah biaya cukai, PPN, masuk ke dalam supermarket, bayar PPN. Sekarang saya kasih tahu kalian, PPH itu ya, supaya kalian itu paham gitu nah. Semua fasilitas yang ada itu pakai uang kalian juga dibangunnya. Sekarang kalau kalian punya NPWP ya, ada NPWP. Oh ya, wajib pajak per tahun saya bayarnya itu sekitar 240.000 per tahun untuk belanja negara. Bangun kantor polisi, bangun kantor bupati, bangun kantor DPR. Jadi nggak muluk-muluk harus punya penghasilan 4,5 juta rupiah per bulan baru kalian bayar pajak penghasilan. Sekarang kalian jadi mahasiswa, wajib bayar pajak. Apapun pekerjaan kalian. Tamat SMA, itu sudah wajib kerja kalian. Bahkan kalian terima uang dari orang tua kalian kan sudah harus diwajibkan menabung. Intinya, ketika kita itu membebankan pajak kepada setiap warga negara atau masyarakat, itu akan mendoktrin pikiran mereka bagaimana supaya mereka itu mendapatkan penghasilan dan mampu berkontribusi untuk membangun negara ini dengan cara membayar pajak penghasilan. Jadi kalau selama ini mereka itu tidak dibebani pajak, mereka malas-malasan. Saya sudah lakukan studi, riset. Mereka yang tidak pernah dibebani pajak ya, teman-teman aktivis, anggota DPR, pemerintah yang sedang menonton saya hari ini. Jadi malas-malasan mencari duit. Bahkan ketika ada kerusuhan, mereka tidak pernah berpikir dua kali untuk merusak segala macam fasilitas umum. Jadi setelah saya amati, setelah saya pelajari bad habits atau kebiasaan buruk manusia, ketika segala macam fasilitas ataupun bangunan yang dibangun oleh pemerintah bukan pakai uangnya dia nggak pernah berpikir dua kali atau pernah berpikir dari mana uangnya. Kantor polisi, kantor DPR, kantor bupati, kantor gubernur itu dibangun. Tapi kalau sudah dibebani pajak, insya Allah itu. Insya Allah takut mereka bakar itu kantor. Karena mereka bakalan berpikir, oh iya, hampir tiap tahun saya bayar pajak untuk bangun kantor itu. Oh iya, hampir tiap tahun saya bayar pajak untuk bangun halte bus. Sarana dan prasarana yang ada di negara ini tidak akan dirusak oleh mereka itu. Oleh mahasiswa, oleh para demonstran. Ketika kita mengajak mereka berkontribusi membayar pajak, dijelaskan untuk membangun negara, membangun negeri ini, membangun Indonesia. Dampak positifnya, yang pertama mereka akan terdoktrin untuk bekerja keras. Mereka harus punya penghasilan dan membayar pajak.
Dan yang kedua, mereka tidak akan berani membakar fasilitas umum yang ada di negara ini. Sarana dan prasarananya tidak akan pernah mudah mereka bakar atau mereka rusak. Jadi stigma negatif tentang para demonstran, mahasiswi yang anarkis ketika demo, merusak dan membakar fasilitas umum, sarana dan prasarana yang ada. Setelah dilakukan analisis, ternyata bad habits mereka itu ya timbul karena mereka tidak pernah berkontribusi membangun negara ini. Jadi kebiasaan buruk manusia itu ya, teman-teman aktivis, kadang-kadang mereka kalau bukan milik mereka, mereka rusak. Tapi kalau setiap bangunan, setiap benda yang dibeli oleh mereka, dibangun oleh mereka, mereka sayangi. Mereka sayangi, mereka pelihara, mereka rawat. Makanya saya bilang, kalian kalau terus-terusan protes sama saya ajak diskusi nih anak-anak PMII. Kemudian sebagian anak-anak NU, Ansor. Ayo Bang Heri penolalu, pajak kadia pina. Saya langsung senyum-senyum saja. Ya kalau kalian mau analisis yang lebih mendalam, ya ini live saya ini kalian pantengin sampai selesai. Biar kalian nggak debat-debat lagi di ruang-ruang diskusi. Malum kalian kadang-kadang kayak flying monkey, benar sendiri kalau kalian rame-rame. Membaca sedikit, bicaranya banyak. Kalau kita memiliki perbedaan pendapat, jangan cepat-cepat kalian salahin saya atau membantah setiap ucapan teman kalian yang sebenarnya belum tentu kalian pahami secara mendalam. Jadi PPH Sukarela ini dampak positifnya, yang pertama, akan membuat kalian itu semangat dalam mencari uang, memiliki penghasilan. Jadi kalian tidak harus tunggu kaya, bayar pajak penghasilan. PPH 21 4,5 juta, baru bayar pajak. Sekarang di bawah 4,5 juta per bulan, 54 juta setahun, bayar pajak kalian. Terserah bagaimana caranya kalian dapat uang bayar pajak penghasilan. Setiap tahun harus kalian bayar pajak. Kalau kalian debat sama saya apakah harus punya NPWP atau tidak punya NPWP, pakai NIK saja sudah cukup kalian bayar pajak penghasilan itu. PPH Sukarela untuk ekonomi kelas menengah ke bawah, bukan kelas-kelas pebisnis, karyawan atau karyawati ASN TNI Polri yang memiliki penghasilan di atas 4,5 juta. Tidak wajib memiliki NPWP, ya nggak apa-apa nggak pakai NPWP. Bayar pakai nomor induk kependudukan saja sudah bisa. Pakai NIK. Data kependudukan kalian bisa menjadi identitas kalian membayar pajak penghasilan sukarela. Jadi formulasinya bisa fleksibel gitu kan. Yang penting kalian bayar pajak penghasilan, dan kalian akan terdoktrin untuk bekerja. Yang pertama terdoktrin untuk bekerja. Yang kedua kalian itu bakalan takut merusak fasilitas yang ada di negara ini. Jadi kalau kalian itu ya terlalu berpikiran negatif terlebih dahulu terhadap suatu formulasi, kalian bakalan kontra terus.
Kalau kontra intelijen pakai nalar yang bagus ya saya bisa terima. Nalarnya destruktif semua. Asli pasukan Broken Gigan Destroyer saya. PPH Sukarela, saudara-saudaraku semua, teman-teman aktivis, adalah solusi buat kalian yang selama ini anarkis ketika melakukan aksi atau demonstrasi. Solusi buat kalian yang ingin bersedekah untuk membangun negara ini, tetapi tidak memiliki ruang untuk berkontribusi. Selama ini kalian itu tidak dibebani pajak penghasilan, karena regulasi yang memang tidak membebani kalian atau mewajibkan kalian membayar pajak penghasilan. Saya berharap pada tahun 2027, 2028, atau 2026 tahun ini disahkan ini kebijakan PPH Sukarela diterapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kita semua yang mampu bekerja dan mampu memiliki penghasilan, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta sebulan, harus bayar pajak penghasilan. Jadi kita tidak harus nunggu kaya untuk membayar pajak. Begitu maksudnya ini PPH Sukarela. Saya mengajak kalian itu untuk berkontribusi membangun negara. Jadi kalau negara ini dibangun pakai uang kalian nggak semena-mena merusaknya. Semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, bela negara, akan tumbuh dan berkembang di dalam sanubari kalian. Bagi kalian yang berkontribusi dan membayar pajak untuk membangun negara ini. Kalau kalian tidak bayar pajak, saya yakin kalian orang yang tega merusak segala macam fasilitas umum yang ada di negara ini. Mereka pernah bilang, kenapa anda bayar lewat Basnas, Bang Heri? Saya bilang sama kalian, Basnas itu ya identik dengan agama. Beda dengan pajak. Saya sudah debat sama mereka semua teman-teman aktivis lainnya. Kalau mau sedekah Bang Heri, bisa lewat Basnas. Oh iya, Basnas itu identik dengan agama. Jadi antara nation dengan religion itu beda. Konteksnya beda. Jadi saya minta tolong sama semua teman-teman yang kerja di Kementerian Keuangan, perpajakan, akuntan pajak gitu kan, PPATK, yang paham tentang keuangan, bagaimana caranya menyerap anggaran naik dan anggaran turun. Ya harus segera mengesahkan yang namanya PPH Sukarela ini. Makanya kamu paham tentang pajak. Saya juara kelas dulu di SMA 1 Negeri Sumbawa. Urusan ekonomi 9, sekian aku punya nilai. Kalau kalian bilang aku bodoh, sini kalian nih yang paling pintar nih. Juara kelas saya dulu, Pak. Asisten dosen saya di Unsa. Yang debat kemarin sama saya bikin pusing tuh, bikin jengkel. Debat bikin panas, bukannya bikin adem, bikin gampang mikir, bikin ruwet. Jadi ingat kata-katanya Tenajwa. Saya lebih takut dengan orang bodoh, katanya. Ya betulan saya takut sama orang bodoh. Orang bodoh itu menyebalkan, orang jahat itu menjengkelkan.
Menyakitkan orang jahat. Jadi sepaket bodoh dengan jahat itu. Aku. Saya capek-capek lakukan analisis dan formulasi kebijakan publik. Dibantah sama tuh bocah. Bocil saya bilang gitu. Lu anak kemarin sore baca kagak. Dengerin kagak. Mau lu yang bener. Bocil kagak sehat pikiran. Datang-datang lagi tetangga sebelah ngaku-ngaku PPH Sukarela itu gua yang formulasikan. Woi, kapan diskusi sama sayang? Jadi orang cuma kalau main klaim semuanya bisa klaim pemikirannya orang. Saya tidak peduli kamu klaim saya punya formulasi kebijakan adalah hasil dari karyamu. Sekelas saja kagak. Pokoknya dia saja yang jadi hebat nih. Dikirain. Tanya dosenku sana. Bagaimana Heriono? Orang bodoh atau orang cerdas? Atau Pak Eko Miyono sana urusan ekonomi di SMA 1? Tanya beliau. Kira-kira Heriono hebat atau bodoh? Sehebat urusan ekonomi. Jadi selama ini ya, ada banyak sekali yang menuntut kenaikan gaji. ASN TNI Polri ya, ASN TNI Polri minta kenaikan gaji. Tapi untuk menutupi kenaikan gaji ini, pinjam uang, utang lagi ke IMF kah? Ke Cina. Kenapa tidak menaikkan pajak atau menciptakan pajak yang baru untuk menutupi tuntutan kenaikan gaji ASN TNI Polri tersebut? Atau anggota DPR yang kemarin menuntut kenaikan gaji sebesar 50 juta rupiah, DPR RI sana. Nuntut kenaikan gaji 50 juta rupiah untuk tunjangan tempat tinggal. Meminta negara untuk memfasilitasi hunian mereka selama mereka menjadi anggota DPR RI di Jakarta. Ya bagaimana caranya supaya mereka itu bisa membayar semua tuntutan tersebut? Ya PPH Sukarela ini menjadi salah satu opsi agar semua tuntutan pejabat itu bisa terpenuhi. ASN TNI Polri minta kenaikan gaji. Dinaikkan gaji tetapi penyerapan anggaran tidak optimal. Ini akan menjadi penyakit bagi anggaran negara. Sementara jantung dari sebuah negara adalah anggaran. Bagaimana caranya supaya negara ini menjadi kaya? Negara ini harus punya banyak penghasilan. Sektor pajaknya diperbanyak. Jangan dipersempit. Jadi kalau anggota DPR selama ini nuntut kenaikan gaji, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya agar gaji tersebut bisa naik. Kalau pendapatan negara tidak naik, PPH Sukarela adalah formulasi kebijakan publik yang paling tepat untuk menambah pendapatan negara. Jadi orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta setahun itu diwajibkan membayar pajak. Saya sudah menjelaskannya di konten saya sebelumnya, hanya saja karena berhubung terlalu banyak perdebatan,
banyak perdebatan, banyak penghinaan. Dianggap orang yang tidak pro rakyat. Woi, orang yang pro rakyat itu orang yang mengerti tentang anggaran. Kalau kamu tidak mengerti tentang bagaimana caranya negara ini bekerja, ya sekolah, kuliah, rajin membaca minimal. Kalau Anda rajin membaca, rajin berdiskusi dengan orang yang paham tentang bagaimana caranya membangun negara. Pajak itu teman-teman aktivis untuk membangun negara ini. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa anggota DPR, dan beberapa anggota DPR itu sudah sepakat dengan PPH Sukarela yang saya bicarakan ini. Pertamanya, namanya nggak bagus-bagus amat. PPH Sukarela ini kemarin itu pajak penghasilan kehidupan dikasih nama. Diganti jadi Sukarela. Jadi maksudnya pajak penghasilan itu, pajak kehidupan itu, orang hidup di Indonesia itu dan berada di usia produktif wajib bayar pajak. Berapapun kemampuannya sesuai dengan opsi yang dia pilih, atau dia tentukan sendiri kemampuan dia membayar pajak penghasilan. Jadi ibaratnya sekarang itu teman-teman yang ingin berkontribusi membangun negara dengan cara membayar pajak penghasilan, kalau dulunya harus ini 4,5 juta baru wajib bayar pajak, sekarang sudah tidak demikian. Di bawah 4,5 juta rupiah per bulan pun kamu sudah bisa berkontribusi membangun negara. Jadi saya harap semua teman-teman aktivis betul-betul bersepakat, betul-betul di follow up ini kebijakan, diajak bicara semua anggota DPR di pusat. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman PMI cabang Sumbawa, hubungi si Adinda Sofiollo Cokro di pusat agar segera menemui Pak Menteri Purbaya. Karena kemarin itu saya sudah berusaha untuk kirim email ke beliau, tetapi ternyata ke spam. Ibaratnya kayak tidak dibaca atau diblokir kah di Jakarta sana. Akhirnya saya meminta bantuan Adinda Erwin Suwandi dan Sulibat. Coba komunikasikan dengan Sofiollo Cokro selaku Ketua PBPMI saat ini. Minta Adinda agar menghadap ke Pak Menteri Purbaya, bicarakan tentang PPH Sukarela ini agar segera disahkan, agar segera diberlakukan atau diimplementasikan di negara ini, supaya semuanya itu jadi punya kontribusi. Kita bekerja, memiliki penghasilan, dan membayar pajak penghasilan. Mau PPH 21, PPH Sukarela, pajak penghasilan Sukarela, pajak penghasilan pasal 21, dan pasal-pasal lainnya. Saya yakin PPH Sukarela ini adalah solusi tambahan untuk menutupi segala macam kekurangan belanja negara. Mau bangun infrastruktur, mau bayar utang negara, bisa ditutupi dengan PPH Sukarela. PPH Sukarela adalah salah satu solusi dari segala macam belanja negara dan membayar utang negara.
ini salah satu opsi yang harus segera diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menutupi segala macam belanja negara. Belanja negara dan utang negara kalau mau ditutupi segala macam kebutuhannya atau dipenuhi segala macam belanja negara, ya harus diperbanyak penyerapan anggarannya. Menambah sektor pajak, termasuk sektor pajak penghasilan, PPH, dengan memberlakukan PPH sukarela namanya. Sekian live saya kali ini tentang PPH sukarela. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan oleh teman-teman, sudi kiranya untuk berkomunikasi lagi dengan saya melalui sosial media yang ada dan bisa terhubung dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.